Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minta maaf teman-teman sebelumnya karena live streaming kali ini tidak sesuai dengan agenda sebelumnya karena ada perubahan, tidak dapat izin dari pemilik kos dengan alasan yang tak bisa disebutkan. Jadi live streaming kali ini saya mengambil lokasi di lantai 4, tempatnya hanya kayak halaman lantai begitu saja, luas, jadi tidak beratap, hanya ditempati ya. Sabar. Maaf teman-teman, saya di sini sendiri. Jadi di sini hanya ditempati tong-tong air dekat pemukiman warga. Minta maaf sebelumnya teman-teman karena tidak sesuai dengan harapan kalian, tapi nanti di lain waktu insya Allah saya akan cari lokasi yang pas untuk ini. Lantai 4 teman-teman, ini lantai 4 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum buat penghuni yang ada di sini. Saya tidak punya maksud lain. Saya tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Saya di sini hanya mencoba atau menguji adrenalin saya. Saya rencananya itu mau bikin konten horor karena nggak tahu kenapa saya lebih suka di konten itu gitu. Saya lebih suka di konten itu, tapi saya lebih condongnya itu ke uji adrenalin saja, bukan untuk mengundang atau memanggil atau apa, tidak. Karena memang saya nggak punya bakat di situ, saya nggak punya keahlian di situ. Jadi saya hanya menguji adrenalin saya. Nanti kalau memang hasilnya bagus, memuaskan untuk kalian penonton semua, insya Allah saya akan bikin channel, saya upload di akun YouTube. Suaranya kurang besar ya. Suaranya kurang besar ya. Iya karena minta maaf kalau suaranya kecil karena saya pakai headset Bluetooth. Saya
saya memang hanya pakai perlengkapan seadanya, jadi cuman kamera, tripod sama senter, lampu senter, hanya lampu senter. Jadi tidak ada mixer atau mikrofon, alat bantu yang lain memang belum ada. Andi Eril, ya, tempat ngopi memang betul di lantai 4, karena tidak sesuai dengan apa yang diagendakan dari tadi, dengan alasan pemilik kosnya melarang saya untuk penelusuran di tempat tersebut. Makanya saya memilih untuk di lantai 4 ini, karena bisa dibilang ini darurat. Saya sudah terlanjur janji pada kalian semua, pada teman-teman saya malam ini saya akan live, daripada kalian semua kecewa, terlebih saya batalkan, mendingan saya cari lokasi lain yang sifatnya darurat. Tadinya ada dua opsi. Tadinya ada dua opsi tempat lokasi. Selain di sini, yang pertama lantai 4. Tadi teman tawarkan saya di ruko kosong yang katanya itu dari pertama kali buat bangunan itu sampai jadi itu kosong sampai sekarang, belum pernah terisi manusia sama sekali. Itu kalau tidak salah lantainya sampai lantai 4. Teman tawarkan opsi kedua itu, cuman saya tidak mau milih. Saya mending memilih di lantai 4 ini yang sifatnya darurat, ketimbang saya memilih opsi yang kedua tadi di ruko. Kenapa? Karena saya belum ada persiapan mental di situ. Yang awalnya tadinya saya berasa mental saya itu hanya sekedar untuk seukuran rumah kos, tapi tiba-tiba berubah ke ruko yang lantai 4 yang besarnya itu luar biasa. Jadi mental saya belum cukup di situ. Suaranya kecil, suara keras dikit. Tempat nongkrong itu. Saya tapi sebenarnya ini sudah keluar dari agenda sebelumnya, karena yang tadinya itu tadi siang saya rencana itu mau beli lilin, rencana mau beli lilin untuk penerangan, alat penerangan. Tapi ternyata pas tadi pulang kerja saya lupa beli. Jadi saat tadinya jam 2 pas aparat sudah menutup, memblokade jalan, kios-kios semua pada tutup, di situ baru saya ingat bahwa saya belum beli lilin, teman-teman. Belum beli lilin. Jadi pas sampai di kos mencari lilin di mana. Dan untungnya dari kemarin malam itu ada teman yang kasih pinjam saya senter.
Jadi penerangan hanya pakai senter. Insya Allah besok kalau jadi di lokasi baru, saya akan pinjam teman punya kamera. Jadi teman-teman, selain saya live, saya bisa ambil gambar video di situ. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala. Teman-teman, kenapa saya itu lebih suka ke konten horor? Karena jujur, saya itu tidak pernah melihat langsung itu wujud apa, saya nggak pernah lihat langsung sampai sekarang. Jadi saya bukan minta untuk ketemu, tidak. Mungkin di situ sudah saya punya nyali, saya punya adrenalin. Saya mau uji di mana tempat yang sunyi, sepi, tidak ada orang di saat jam-jam kecil. Katanya orang di saat ada perubahan jam dari jam 12 lewat tengah malam, katanya mitosnya itu bakalan ada dimensi begitu. Tapi jujur saya nggak tahu, saya nggak pernah mempelajari hal tersebut karena saya memang nggak punya keinginan untuk belajar. Tapi kalau rasa untuk menguji adrenalin memang dari dulu sekali saya memang senang. Cuman lagi nggak ada partner yang mungkin sepemikiran, sehobi, sependapat, mungkin seperti itu. Ya saya berharap sih nanti kedepannya bakalan ada teman yang mungkin bisa sependapat dengan saya, bisa sepemikiran dengan saya, bisa sehobi dengan saya. Bolehlah, kapan ada waktu luang kita cari lokasi, kita penelusuran, tadi teman ada juga yang nyaranin itu ke kuburan Kristen. Lokasinya tidak jauh dari sini. Cuman di sana itu lebih lebih banyak tempat orang mabuknya. Jadi yang awalnya kita niat untuk penelusuran, yang ada nanti malah manusianya yang ganggu. Itu yang saya nggak suka. Saya mendingan itu lebih memilih tempat yang kosong, yang jauh dari orang,
yang jauh dari ancaman manusia itu lebih tenang, karena hanya saya sendiri dan bukan manusia. Oke, siap. Di sini habis hujan teman-teman, habis hujan tadi deras, lumayan deras, jadi basah, lantai basah teman-teman, basah. Hujan tadi lumayan deras, jadi hawanya agak dingin, makanya saya pakai jaket teman-teman. Ini teman-teman, lantai 4 teman-teman, tinggi sekali teman-teman. Ini ada gunung teman-teman, apa ya, gunung kah apa kah teman-teman, apa ya teman-teman, mulut gunung kah apakah, kaki gunung kah, saya nggak tahu teman-teman. Saya minta maaf sekali teman-teman, mungkin lokasi kali ini mengecewakan, nggak memuaskan kalian, karena apa, tidak sesuai dengan agenda sebelumnya teman-teman. Apa ya, memang kalau di lokasi terbuka seperti ini, memang bagaimana ya, walaupun saya itu orangnya tidak gampang rasa, tidak gampang tahu, itu hati saya mengatakan bahwa seakan-akan memang aroma mistik, aroma gaib itu memang kurang memang. Jadi sebelum saya melakukan live ini, sebenarnya saya sudah merasa teman-teman bakalan pasti kecewa dengan saya karena lokasinya tidak sesuai harapan. Tapi mau di apa teman-teman, saya sendiri di sini numpang lokasi di tempat orang yang punya lokasi, yang tadinya sudah sempat izin siang, diperbolehkan. Ternyata pas tadi saya kan tiba di rumah tadi teman-teman, pulang kerja, itu saya langsung sibuk sekali teman-teman, banyak kerjaanku yang di rumah yang harus saya kerjakan, mana mencuci, mana menyapu, mengepel, masak. Itu memang saya harus kerjakan hari itu juga teman-teman, tadi siang juga, supaya saya dengan adik saya bisa makan tepat waktu. Pekerjaan juga sudah selesai semua. Nah, di situ teman-teman, setelah selesai semua pekerjaan, saya makan dan tidak lama saya ketiduran teman-teman. Nah, kalau tidak salah saya kebangun itu jam 6:30 malam teman-teman. Habis itu saya tanya teman lagi yang dipercaya pegang kos ini, ternyata dia tadi bilang ke saya kalau orang yang punya tempat tidak mengasih izin dengan alasan yang nggak bisa disebutkan teman-teman. Jadi saya selaku pelaksana yang statusnya hanya menumpang, mau tidak mau memang harus mengikuti
keputusan yang punya tempat, teman-teman. Jadi tadi teman yang dipercaya mengelola kos ini bilang ada 2 opsi di lantai 4 yang kayak begini sekarang, teman-teman, yang kayak begini. Di lantai 4 yang kayak begini itu satu opsi pertama. Yang opsi kedua itu di ruko kosong yang katanya dari pertama mulai jadi itu ruko sampai sekarang belum ada penghuninya sama sekali, teman-teman. Itu kalau tidak salah itu rukonya lantai 3 atau lantai 4, teman-teman. Cuman saya lebih memilih opsi pertama, teman-teman, karena persiapan mental saya jujur belum ada, teman-teman. Coba teman-teman bayangin, kita yang awalnya mempersiapkan mental hanya untuk satu rumah, tiba-tiba berubah dan ditawari ruko yang besarnya itu berapa kali lipat dari rumah, dan ada 3 atau 4 lantai, kan, teman-teman. Coba bayangin, saya sendiri, teman-teman. Jujur, teman-teman, saya takut. Jujur teman-teman, saya takut. Karena saya nggak punya kelebihan, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kepintaran tentang mistik, teman-teman. Saya di sini hanya mencoba menguji adrenalin saya, teman-teman. Karena selama hidup saya sampai sekarang saya belum pernah ketemu langsung dengan wujud apapun itu, teman-teman. Belum pernah. Oke, teman-teman, saya rasa sudah capek jalan-jalan terus, teman-teman. Mendingan saya parkir tripod dulu, teman-teman, sambil saya duduk, bukan duduk ya, jongkok ya, karena basah semua, teman-teman. Saya jongkok, teman-teman, sambil merokok. Dan kalau memang kamera HP saya bisa menangkap sesuatu, teman-teman, ya syukur, teman-teman, karena saya sendiri itu nggak bisa melihat. saya nggak punya indera keenam, teman-teman, untuk bisa merasa nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau memang kalian, teman-teman, yang lagi nonton live streaming saya, kalian bisa melihat sesuatu apapun itu, silakan kalian komentar di kolom komentar ini, teman-teman. Saya sangat-sangat membuka kritik dan saran dari kalian, teman-teman, demi kemajuan keinginan saya untuk terus meningkatkan rasa ingin menguji adrenalin saya, teman-teman. Oke, teman-teman sambil perhatikan ya, saya mau ambil minum sama merokok dulu. Di sini hawanya dingin sekali, teman-teman, karena habis hujan. Disponsori oleh Aqua Lala. Tapi botolnya saja, teman-teman. Airnya air isi ulang, air galon.
malam-malam begini teman-teman, kalau malam-malam begini, kalau pas lagi sunyi, tidak ada suara satupun teman-teman, itu hawa dinginnya itu memang agak beda teman-teman. Hawa dinginnya itu agak beda memang. Apalagi bunyi-bunyi sesuatu yang nggak wajar itu pasti bakalan terdengar teman-teman. Bukan hanya saya, mungkin kalian juga teman-teman, di saat kalian sendiri, di saat jam-jam kecil, pasti bakal merasa ada bunyi-bunyi yang nggak wajar teman-teman. So teman-teman, saya kasih naik saya punya tripod saya dulu teman-teman ya, supaya lebih tinggi lagi teman-teman. Oke teman-teman. Oke, saya baca komentarnya salah satu teman-teman saya, minta maaf karena sudah terlalu jauh, saya harus scroll lagi ke atas teman-teman. Tadi sampai di Bang As, Pe, suarane besar dikit Pe. Waduh, iya Pe, sepurone Pe, aku cuman gak headset bluetooth Pe, kano mikrofon, jadi sepurone Pe, lek pancen suarane kurang banter, darurat Pe, amatiran. Asari monitor siap monitor siap dipocongi baterai lowbat. Waduh, masalahnya iku Pe, aku iki gak iso ndelok pocong Pe, gak iso ndelok pocong Pe. Ya nek sapa ngerti nang kameraku iso nangkep pocong ya syukur Pe. Kansa ngomong apa Thomas, mending kita jalan cari makan. Cari makan di mana Mas Bro? Jam segini Mas Bro. AB lockdown Mas Bro. Nggak bisa jalan kemana-mana Mas Bro. Dan warung jam segini, warung mana Mas Bro yang buka? Yang nonton nanti servis HP gratis. Waduh, iku masalah nih sing ajur. Burimu cong, awas ono tembok. Adi, aduh, bapur. Intan, muter Bro, siap masih, aku semutar masih. Van keliling Ita Karamela. Oh Ibu Ita, Van keliling di sekitar kosan, jangan diem di tempat. Siap Bu, aku semutar mau Bu. Matur suwun Bu, hormat Bu. Aris Hikmawan, kok curhat cong? Maklum cong, dewian ngomong dewe. Intan Winarso, suara Bro itu suara apa Mas? Adi, Bapur, lokasi kurang serem. Iya cong, sorry cong yo, aduh, sorry cong, sorry. Lain kali tak golek lokasi sing lebih mantap cong. Awas lo yo, macane metu pas pencak, tahu dewe macan. Macane saiki wis dadi milenial cong, wis pinter. Ada dirasakan tidak Bro? Gak ono Cak, gak ono dirasakno apa-apa Cak. Kurang lebih ning kene aku sampai ono hampir setengah jaman Cak. Gak ono suara apa-apa Cak, gak ono suara apa-apa. Ya mungkin aku dewe gak gampang ngerasa wonge. Alam, Tuli gak ikut toh? Enggak Bro, Tuli gak ikut Bro. Tuli jadi penonton setia Bro. Lokasi di mana Bro? Di AB Bro, di AB di dekat kos itu Bro.
Tia Lestari. Di mana nih? Di AB Bu, di AB Bu. Penontonnya kurang. Iya, kurang. Mungkin lokasinya kurang seram, Bro. Lokasinya kurang bagus. Jadi penontonnya kurang mood nonton, Bro. Tapi ya minta maaf, Bro, karena memang kurang, Bro. Opo ngomong ae, Cong. Abu Nawas, opo ngomong ae, Cong. Walah, terus aku kudu piye, Cong? Nangis kok niku, jangkrik. Ahmad Tuli, Ahmad Taufik, awas. Awal kampret. Makanya bantu share. Cara balas komentar gimana, anjir? Bahaya. Yo, kamu dua bagus komen situ sudah. Aduh, kenapa rasanya agak panas, guys? Gerah. Saya buka baju dulu, teman-teman. Panas. Ya, saya bersyukur sekali, teman-teman, karena tadi itu sempat hujan toh. Di saat jam-jam berapa ya tadi? Jam-jam 9:30 itu, teman-teman, hujan deras. Saya takutnya bakalan nggak jadi, teman-teman, karena lokasinya terbuka, teman-teman. Jadi takut hujan, teman-teman. Makanya pas kaget begini, saya keluar lihat cuaca langit banyak bintang, teman-teman. Jadi saya berharap mudah-mudahan tidak akan hujan lagi, teman-teman. Ibu Ita, Pan, lokasinya kurang serem. Iya, Bu, kurang serem, Bu, memang, Bu. Habis lokasi pertama sing rencananya apa di kayak no live streaming gak diizino, Bu, karo sing duwe tempat. Jadi ya mau nggak mau, Bu, daripada aku ngecewakan kalian semua, Bu, mendingan aku tetap live walaupun di lokasi sing memang kurang, Bu. Sebelum live memang aku ngerasa, Bu, bahwa live iki pasti bakalan mengecewakan, tapi lebih mengecewakan mana lek aku nggak sido nge-live, Bu. Pasti bakalan kecewa. Omane aku sehari ngesen aku kabeh kanca-kancaku SMP kabeh, Bu. Aku nggak pengen ngejekno kalian semua, makanya apapun lokasi ini yang sifatnya darurat aku tetap nge-live, Bu. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan si kone mendukung, aku akan golek tempat sing lebih menantang maning, Bu. Wajahmu tambah tuwek ngono, Cong, koyok Pak Aris. Iya, Cong, sumur piro, Cong ngono iku. Mosok nom terus, Cong. Geraku grogi mangkane sumu, Cak. Sipul penyu. Waduh, bahaya ini. Enggak dikipasi. Sudah ku share, pasti penontonnya bertambah. Coba jalan-jalan, Bro, cari serem. Perasaan di sini nggak ada yang serem, Bro. Biasa saja, Bro. Di sini cuman gelap saja, Bro. Cuman gelap. Suasana cuman gelap saja, Bro. Seremnya sih karena sendiri mungkin ya, karena sendiri terus malam. Kalau nggak salah sekarang itu sudah jam-jam 1:30 ya, teman-teman. Sudah jam 1:30. Jadi walaupun lokasinya itu kurang seram, tapi kalau sudah jam-jam tengah malam seperti ini, teman-teman, pasti bakalan merasa seram juga, teman-teman. Terima kasih atas
semua penonton yang lagi lihat saya. Terima kasih sekali. Saya jujur memang sebelumnya teman-teman, saya sebelumnya belum pernah membuat konten atau sampai live streaming seperti ini teman-teman. Karena jujur saya itu orangnya pemalu. Saya itu demam kamera sekali teman-teman. Jadi dari kemarin malam itu teman-teman, saya sudah mempunyai gambaran teman-teman, punya gambaran, punya beberapa pilihan teman-teman, dari ngeprank, terus main gitar, menyanyi. Tapi sayang teman-teman, saya ngeprank itu nggak punya bakat teman-teman, karena saya itu orangnya memang pemalu teman-teman. Jadi nggak bisa kayak kalau saya ngeprank. Terus kalau menyanyi teman-teman, aduh kayaknya mungkin kalau tidak dilempar batu untung ya teman-teman mungkin ya, karena suara saya itu lebih dari fals teman-teman, parah. Jadi ngeprank, nyanyi, main gitar lagi teman-teman, aduh, mendingan tidak usah deh, mendingan saya cari konsep lain teman-teman. Dan saya lebih condong ke horor teman-teman. Saya lebih condongnya itu ke horor teman-teman, karena menurut saya horor itu adalah sesuatu yang beda teman-teman. Ada sesuatu yang beda memang. Dari zaman saya kecil dulu itu memang saya suka yang berbau horor. Dari mungkin film-film horor kayak macam Susana, apa begitu, saya lebih senang teman-teman. Dan jujur saya di konten horor teman-teman, saya selalu mengikuti Skeror teman-teman. Skeror, pemuda dari Kalimantan teman-teman, yang videonya, setiap uploadan videonya itu sangat-sangat bagus teman-teman, dan benar-benar real teman-teman. Cuman bedanya Skeror dengan saya, Skeror memang dia punya kelebihan teman-teman, bisa memanggil, bisa berinteraksi teman-teman. Dan bedanya saya dengan Skeror itu, saya nggak bisa apa-apa teman-teman, hanya menguji adrenalin saya saja teman-teman. Jadi makanya saya lebih, memang sama kontennya horor, tapi saya lebih condongnya itu ke uji nyalinya teman-teman, bukan mencari atau memanggil atau berinteraksi, karena memang saya nggak punya kelebihan di situ teman-teman. Oke teman-teman, saya baca komentar lagi ya teman-teman, dari saya scroll lagi. Oke. Sudah ku share, pasti penontonnya bertambah. Oh ya, terima kasih Alamsyah. Dan alhamdulillah penontonnya sudah 122 sekarang saat ini. Terima kasih. Coba jalan-jalan bro, cari yang seram. Kalau di sini bro, nggak ada yang seram bro. Ya sebenarnya lokasi seram tidak seramnya itu, kalau menurut saya bro, itu dari setiap manusianya beda-beda bro. Ada yang mungkin orang itu punya indera keenam yang peka, biar di tempat keramaian, biar di tempat yang tidak seram pula, itu bahkan ada yang dia rasa teman-teman. Memang dari manusia sendiri yang memang sudah punya dasar indera keenamnya itu tajam teman-teman. Beda dengan orang-orang mungkin yang seperti saya, yang indera keenamnya itu mungkin gak peka, atau mungkin bisa dibilang gak ada sama sekali apa ya.
sampai-sampai macam di lokasi yang sunyi seperti ini teman-teman, sendiri, jam-jam tengah malam itu, sampai sekarang, sampai saat ini juga saya belum pernah merasakan hal-hal yang bisa dibilang ganjil teman-teman. Situasi terkini di Jayapura teman-teman lagi lockdown atau PSBB ya teman-teman ya, nggak tahu apa bahasanya teman-teman. Itu teman-teman, itu lantainya teman-teman, lantai 4 teman-teman. Itu dibatasi aktivitas sampai jam 2 siang teman-teman. Jadi kita yang pekerjanya swasta begini teman-teman ya, itu kayak hari-hari kita itu dikejar-kejar waktu teman-teman. Karena kalau kita berani bangun siang sedikit teman-teman, itu bakalan gak rasa, itu tidak lama kita kerja itu sudah jam 2 teman-teman, dan sudah waktunya pulang teman-teman. Karena kalau sudah jam 2 pas kita masih di jalan, itu bakalan ada aparat yang akan menahan kita teman-teman. Bahkan ada aparat yang akan menahan kita teman-teman, terlebih kalau kita itu tidak pakai masker atau helm. Dan pasti bakalan dikasih berhenti dan ditanya KTP atau apalah teman-teman. Makanya di tempat saya kerja itu teman-teman, sebelum jam 2 pas itu teman-teman kita sudah tutup teman-teman. Kita sudah tutup. Jadi perjalanan pulang dari tempat kerja ke saya punya tempat tinggal itu teman-teman ya kurang lebihnya 10 sampai 15 menit teman-teman. Karena melewati jalan utama teman-teman, terus ada lampu merah perempatan jalan di situ teman-teman. Itu yang bikin agak lama teman-teman. Baru lucunya teman-teman, kalau sudah di atas jam 1 teman-teman, kendaraan itu padat sekali teman-teman. Padat karena mungkin orang pada buru-buru, mungkin ya pada buru-buru pulang kali ya, karena takut teman-teman, takutnya nggak bisa pulang teman-teman, karena ada sebagian kompleks itu teman-teman yang memang jalan masuknya kompleks itu sudah dipagar teman-teman, sudah dipasangin portal teman-teman. Karena COVID ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat membuat manusia itu fobia teman-teman, sangat-sangat fobia. Bahkan Idul Fitri kemarin teman-teman, ada sebagian orang itu yang tidak mau jabat tangan teman-teman, karena memang sangat-sangat takut tertular dengan yang namanya COVID teman-teman. Makanya ada beberapa orang itu yang tidak mau jabat tangan teman-teman. Jadi kita juga harus bisa maklumi teman-teman, karena setiap manusia kan beda-beda teman-teman. Ya kita kembalikan lagi pada Tuhan Yang Maha Esa teman-teman. Kalau memang kita belum takdirnya meninggal teman-teman dengan COVID, biar kita satu kelompok dengan COVID juga teman-teman, satu ruangan dengan COVID juga teman-teman, saya percaya tidak bakalan kita tertular COVID teman-teman. Itu yang siapa orang dikoskan kah? Tidak ada suara ibu selama ini yang saya dengar di sini ibu, tidak ada suara sama sekali. Tapi cuma bunyi ini saja, kayak apa jatuh ya, kayak bunyi apa ya, tuk apa kayak bagaimana begitu. Saya nggak bisa menerjemahkan suaranya, tapi bukan sunyi,
bukan. Jadi ada kalanya sunyi, ada berapa detik suara. Tadi teman-teman, saya rencana ditawari lokasi ruko kosong teman-teman, 4 lantai kalau tidak salah teman-teman, yang katanya dari mulai dibikin sampai jadi teman-teman, sampai sekarang pun teman-teman belum pernah ada yang mengisi teman-teman. Katanya sih teman-teman, kalau tidak salah di mana ya teman-teman, mungkin di sini teman-teman, kalau tidak di sini atau di sini mungkin teman-teman, atau tidak di sini teman-teman. Dan insya Allah mungkin nggak tahu kapan teman-teman bakalan, nanti saya akan masuk juga teman-teman, entah itu mungkin saya sendiri atau nanti berdua saya ajak teman-teman, ajak teman begitu teman-teman. Dan sepertinya saya akan mengakhiri video live streaming kali ini ya teman-teman, karena cuacanya lagi tidak mendukung ini teman-teman. Sudah tidak ada bintang sama sekali, sudah mulai hilang satu persatu teman-teman, dan takutnya nanti sudah mulai turun hujan teman-teman. Saya minta maaf teman-teman ya, karena mungkin video saya kurang memuaskan kalian. Saya minta maaf teman-teman, tapi saya janji insya Allah kedepannya saya akan bikin yang lebih bagus lagi teman-teman. Saya akan memberikan tontonan yang bagus. Bila ada salah kata teman-teman, saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya teman-teman. Dan selaku masih nuansa lebaran, saya mengucapkan minal aizin wal faizin teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu kembali teman-teman. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton live streaming saya, yang like saya, yang komentar saya, yang kasih masukan sama saya. Terima kasih teman-teman, karena saya butuh kalian semua untuk memicu, memberikan semangat saya lagi lebih untuk maju lagi teman-teman, membuat konten ini teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.